Halo brother sister, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi bagi kita semua. Kita sangat bersyukur bahwa kita hari ini dapat beribadah di hari Minggu 29 Maret di Gereja Kristus di Indonesia, Tangerang. Wow, kali ini ibadah kita cukup berbeda brother sister dan Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita tahu sebelum-sebelumnya ibadah kita pergi ke gereja, kita dapat bertemu dengan brother sister Bapak Ibu sekalian, kita dapat berfellowship, kita dapat kasih hak yang hangat. Tetapi kali ini kita beribadah online untuk perdana kali di YouTube Gereja Kristus di Indonesia, Tangerang. Wow, saya sangat semangat brother sister. Nah, saya juga berharap brother sister yang ada di rumah bisa fokus untuk kepada Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Kita tahu bahwa di luar sana akhir-akhir ini terjadi banyak pergumulan bagi kita semua. Kita sedang menghadapi virus corona. Tetapi itu semua tidak membuat kita menjadi tidak beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu, mari kita fokus. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa hari ini kami dapat memanfaatkan teknologi untuk dapat menyatukan bersama-sama brother, sister, dan bapak ibu yang ada di rumah agar dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu banyak pergumulan kami saat ini, terutama Engkau tahu virus corona. Tuhan Yesus, mungkin di antara kami di sini ada yang panik, khawatir. Tuhan, melalui ibadah ini, kami meminta kepada-Mu Tuhan Yesus, agar kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan oleh hamba-Mu nantinya Tuhan, kami dapat melaksanakannya dan dapat berserah seutuhnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Lingkupiku
Sangat luar biasa, kita sangat bersyukur sama Tuhan ya. Karena ya walaupun kita ibadah online, tapi saya percaya semangat kita gak akan berkurang. Kita adalah orang-orang yang terus mau semangat memuji Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Ya, untuk itu sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya ajak kita yang di rumah juga untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyembah Tuhan kita. Saya percaya bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini ada begitu banyak hal yang terjadi seperti virus corona yang kita nggak tahu kapan berakhirnya. Itu tidak menghalangi kita untuk terus mau datang kepada Tuhan. Saya mengundang kita untuk kita menyembah Tuhan kita. Mari kita memuji dan menyembah Dia lewat satu pujian yang luar biasa. Pujian ini mengatakan bahwa kalau Tuhan biarkan hal-hal ini terjadi atas hidup kita hari ini, Tuhan sedang menyiapkan hal yang lebih baik di balik semua ini. Kita semua percaya itu, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, itu pasti untuk kebaikan kami ya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi kita sama-sama menyembah Dia. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami hari ini, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, pasti semua untuk kebaikan kami. Ku percaya Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau Tuhan kami yang luar biasa. Kami tahu apapun yang terjadi hari ini, Engkau senantiasa hadir untuk menuntun kami Tuhan, melewati semua keadaan ini. Engkau akan menuntun, bahkan bukan hanya kita yang mengalami, seluruh dunia mengalami hari ini Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Mari sama-sama, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Mari kita nyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terlewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur di pagi hari yang indah ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam rumah-rumah, di tempat dimanapun kami berada, untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, lewati cobaan dan badai, kami tahu bahwa Engkau memiliki waktu yang sempurna, waktu yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan bahwa waktu yang terbaik adalah cara Engkau untuk melatih kami senantiasa percaya kepada Engkau dalam setiap saat di dalam kehidupan ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Kita sangat bersyukur bisa berkumpul sebagai satu keluarga pada pagi hari ini. Keluarga yang dikasihi Tuhan bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kami untuk bisa menyaksikan live streaming ibadah kita di Gereja Kristus di Indonesia. Saya sangat percaya bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan yang sempurna untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Setiap kali kita mengalami hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita melihat bahwa Tuhan selalu bekerja di balik layar. Tuhan bukan aktor intelektual daripada pembuat kerusuhan yang ada di dunia ini, tetapi Tuhan membiarkan hal ini terjadi karena ini adalah keadilan Tuhan. Karena memang pekerjaan iblis sampai hari ini adalah untuk menghancurkan semua umat Tuhan. Tetapi lewat pergumulan, lewat penderitaan, lewat masalah yang ada, Tuhan mau menunjukkan bahwa manusia yang percaya kepada Tuhan akan semakin didewasakan lewat pencobaan dan juga pengujian. Yang paling penting adalah kita perlu memaknai krisis atau masalah yang terjadi pada kita, bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia mengalami hal ini. Dan semua orang masih belum bisa memaknai apa makna daripada peristiwa ini. Para pemimpin dunia sedang sibuk bagaimana membereskan masalah demi masalah yang ada, mencari antivirus, mencari vaksin, mencari obat, ya, dan para dokter betul-betul berusaha untuk mengobati orang yang sedang sakit. Analis-analis kimia mencoba meneliti lebih jauh lagi, penemuan-penemuan mungkin ditemukan. Tetapi saya percaya selain daripada manusia mencoba bagian yang apa yang mereka mampu lakukan, Tuhan juga ingin menunjukkan apa yang kita perlu punya sebagai orang-orang beriman di mata Tuhan. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah bukalah mata kami. Ini adalah satu doa
daripada Elisa ketika Gehazi melihat sebuah pasukan yang dikirim oleh Raja Aram untuk menangkap Elisa hidup-hidup. Saya ingin kita melihat firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 bersama-sama. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Saya akan mulai dari ayat yang ke-15, dikatakan begini. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya," yaitu mata Gehazi. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, inilah satu ayat yang sangat luar biasa. Bagaimana Elisa berdoa untuk Gehazi, asisten dia, karena Gehazi sedang ketakutan melihat sekelompok tentara datang untuk menangkap Elisa. Dan Elisa berdoa. Dalam satu penglihatan, hanya dalam satu waktu yang begitu cepat, mata Gehazi dibuka. Nah pertanyaannya adalah, apakah Gehazi buta? Tidak. Gehazi matanya terbuka, tetapi yang dia lihat di dalam kehidupan adalah sekelompok tentara yang begitu besar. Dan dia ketakutan karena tidak ada pertahanan yang mereka punya kecuali Elisa dan Gehazi. Oleh karena itu Elisa mendoakan Gehazi. Supaya apa? Supaya dia percaya bahwa ada kekuatan yang belum bisa kelihatan, yang belum mereka bisa lihat, yaitu belum bisa dilihat oleh Gehazi, yang sudah dilihat oleh Elisa. Jadi lihat, ada dua penglihatan yang luar biasa di sini. Kita tahu ada satu candi, ya. Pernah mendengar cerita tentang Candi Prambanan? Ya, saya pernah ke Candi Prambanan beberapa waktu yang lalu. Di Candi Prambanan itu adalah lokasi yang begitu luas. Candi ini dibangun oleh Rakai Pikatan abad ke-9 Masehi. Tetapi kemudian karena ibu kota kerajaan Mataram pindah ke Jawa Timur, candi ini hilang selama ratusan tahun. Kemudian ditemukan oleh orang peneliti dan akhirnya dipugar, sampai hari ini kita menemukan tempat ini di luar kota Yogyakarta. Tetapi yang menarik tentang candi ini adalah dikatakan bahwa ada mitos, ada legenda tentang candi ini. Candi ini sebenarnya katanya dibangun oleh seorang pendekar namanya Bandung Bondowoso. Karena dia jatuh cinta dengan seorang putri namanya Loro Jonggrang. Dan Loro Jonggrang ini katakan kepada si Rakai Pikatan, si Bandung Bondowoso, karena dia tidak suka sebenarnya sama si Bandung Bondowoso ini. Dia bilang, kalau kamu memang cinta sama saya ingin kamu membangun 1000 candi dalam satu malam. Wah, luar biasa permintaannya. Si wanita ini, Loro Jonggrang ini sangat yakin bahwa nggak mungkin si Bandung Bondowoso bisa membangun candi dalam satu malam 1000 candi. Tetapi ternyata si Bandung Bondowoso ini orang pintar, orang hebat. Dia punya banyak dukungan, dia punya banyak jin. Nah, apa yang dia lakukan? Kita tahu ceritanya. Dengan bantuan jin-jin, dia berusaha membangun candi itu. Dan di malam hari dia betul-betul berjuang, dia membangun bersama dengan antek-anteknya. Dan mereka dalam satu malam berhasil membangun 999 candi. Melihat itu, si Loro Jonggrang ketakutan. Apa yang dia lakukan? Dia pengen menggagalkan. Akhirnya apa? Dia minta dayang-dayangnya semuanya. Dan dia minta orang-orang semua untuk melakukan satu tindakan seolah-olah pagi sudah
tiba. Akhirnya mereka menumbuk padi dengan alu, dan kemudian suara-suara dimunculkan dan jin-jin mulai bingung. Loh, ini masih malam kok udah pagi? Apa yang terjadi? Akhirnya jin itu nggak menyelesaikan candi yang ke-1000. Tahu dikerjain oleh si Loro Jonggrang, akhirnya Bandung Bondowoso mengutuk si Loro Jonggrang, akhirnya menjadi patung. Itulah yang terjadi sekarang ini, yang candi yang terbesar itu adalah candi disebut Candi Loro Jonggrang. Nah, ini adalah satu peristiwa yang menjadi legenda bagi orang Jawa. Tetapi bagi Gehazi, apa yang dia lihat secara kasat mata yang tidak kelihatan oleh Gehazi, dilihat jelas oleh Elisa. Elisa membuka mata Gehazi sehingga dia bisa melihat bahwa ternyata ada satu pasukan yang luar biasa yang menyertai Elisa sehingga mereka terlindungi. Kita tahu selanjutnya cerita itu. Karena ketika orang Aram datang sampai di sana, Elisa berdoa lagi kepada Tuhan dan membutakan mata mereka. Sampai kemudian dibawa ke Samaria, ketemu dengan raja. Akhirnya mereka dikasih makan kemudian disuruh pulang. Sejak saat itu dikatakan bahwa Raja Aram tidak lagi pernah menyerang bangsa Israel. Bukalah mata kami. Tuhan mau berbicara lewat kejadian yang ada supaya Tuhan membuka mata kita. Tetapi yang sangat menarik, apa yang dilihat oleh Elisa dan apa yang dilihat oleh Gehazi sangat amat berbeda. Apa yang kita lihat hari ini mungkin situasinya tidak mudah. Tetapi saya mau kasih tahu saudara-saudari, teman-teman sekalian, bahwa apa yang terjadi atau wabah yang terjadi hari ini, sebenarnya ini bukan hal yang baru di dalam sejarah. Kalau kita saksikan, Alkitab sendiri, Alkitab kita telah mencatat begitu banyak peristiwa yang pernah terjadi di masa yang lalu. Musibah demi musibah datang silih berganti. Air bah, banjir yang begitu luar biasa, dikatakan seluruh bumi tertutupi. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan bersama dengan binatang-binatang pilihan. Kemudian kedua, pernah terjadi kelaparan yang luar biasa. Kemudian pernah ada wabah yang luar biasa. Pernah terjadi perang dan gempa bumi yang luar biasa. Semua ini terjadi untuk apa? Saya sangat percaya. Karena Tuhan ingin kuasa Dia boleh dipercaya oleh semua orang. Tetapi apa hal yang ketiga yang Tuhan mau juga? Supaya orang melihat hal ini dan mereka tidak menjadi sama lagi. Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari kejadian Elisa dengan Gehazi. 3 hal yang saya percaya Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Hal yang pertama adalah siapa sebenarnya yang kita cari. Siapa sebenarnya yang kita cari. Lewat kejadian-kejadian yang ada, siapa sebenarnya yang kita cari. Hal yang kedua adalah siapa yang kita lihat. Dan hal yang ketiga, apa yang kita akan ubah di dalam kehidupan ini. Mari kita lihat satu-satu tentang bagaimana doa Elisa mempengaruhi Gehazi. Elisa dengan Gehazi adalah 2 tokoh pada zaman ini yang kita bisa lihat bersama-sama. Elisa mewakili orang-orang yang melihat dengan cara pandang yang rohani. Gehazi adalah orang-orang yang melihat dengan cara pandang yang sangat duniawi atau yang sangat realistis di dalam kehidupan ini. Kalau kita saksikan, sebenarnya kejadian Elisa dengan Gehazi itu bukan hal yang baru. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, ada satu kejadian di mana Naaman sebelumnya disembuhkan oleh Elisa dengan berendam 7 kali di Sungai Yordan. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-19. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 19. Ketika si Naaman sembuh tanpa membayar apapun, karena Elisa menolak, Gehazi merasa bahwa sayang kalau
si Naaman membawa kembali harta yang tadinya dia mau persembahkan kepada Elisa. Karena Elisa bukan seorang hamba Tuhan yang mengharapkan bayaran. Karena dia melayani Tuhan semata-mata adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi mentalitas di Gehazi adalah mentalitas mau cari untung buat dirinya sendiri. Gehazi adalah satu cerita tentang kebanyakan orang di dunia hanya fokus kepada apa? Mencari sesuatu yang menguntungkan dirinya, dan juga yang kedua bereaksi terhadap sesuatu yang merugikan dirinya. Bukankah itu familiar dengan kita? Kita akan selalu mencari apa yang menguntungkan buat diri kita. Dan yang kedua, kita akan selalu bereaksi kalau itu merugikan akan diri kita. Tetapi perbedaannya dengan Elisa, Elisa adalah seorang yang sangat berbeda. Dia bukan mencari apa yang menguntungkan dirinya, tapi dia mencari apa yang memuliakan Tuhan. Masih ingat cerita tentang Elia dan Elisa ya? Elia dan Elisa, pada waktu Elia mau naik ke surga, Elia bilang kepada Elisa, saya akan pergi sebentar lagi, kamu mendingan pergi aja pulang bersama dengan teman-teman yang lain. Elisa bilang, enggak, saya enggak akan mau lepas kamu sedikit pun. Sampai kemudian Elia menyerah dan dia bilang, sebenarnya kamu mau apa? Elisa tidak minta macam-macam. Elisa tidak minta hal-hal yang aneh-aneh. Elisa hanya bilang, satu hal saja yang saya minta dari kamu. Boleh enggak kamu memberikan saya double portion? Boleh enggak kamu memberikan 2 bagian roh kamu buat saya untuk saya bisa melayani lebih lagi? Bayangin, beda dengan Gehazi. Lihat apa yang dilakukan Gehazi. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Mulai ayat yang ke-17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Lihat, Naaman akhirnya bertobat kepada Tuhan lewat Nabi Elisa. Dia bilang, saya enggak akan menyembah kuil lagi. Kemudian Naaman pergi karena dia sudah sembuh dari penyakit kustanya. Tetapi lihat ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Ini jawab Gehazi. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah diberikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Diminta 1 talenta, dikasih 2 talenta. Hebat gak Naaman ini? Karena dia sangat happy, karena dia baru disembuhkan. Dia generous. Tetapi Gehazi memanfaatkan kemurah hatian Naaman pada waktu itu. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Lihat. Gehazi tertarik untuk mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya. Bukankah itu yang dicari orang di dunia hari ini? Sesuatu yang menyenangkan kita.
Kita cari uang, kita cari posisi, kita cari kekayaan, kita cari materi, sesuatu yang menyenangkan kita. Baru-baru ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa banyak sekali kota di seluruh dunia sedang mau mencari Tuhan. Saya percaya ada satu peringatan yang sangat besar yang Tuhan mau beritakan kepada kita, untuk kita perlu pause sejenak. Kita perlu stop sebentar untuk berpikir. Hari ini bursa saham sedang bermasalah. Di mana-mana perdagangan mungkin sedang lesu. Dan banyak orang mulai panik. Apa yang tadinya menjadi jaminan tiba-tiba menjadi tidak berharga. Tetapi saudara-saudara, ini bukan hal yang baru. Tahun 1927 sudah pernah terjadi di New York, di bursa saham pernah. Tidak ada harga, semua saham berjatuhan. Dan orang harus ngantri untuk dapat makanan. Tetapi masalah manusia hari ini adalah kita gampang sekali lupa, betul ya? Kita gampang lupa dengan apa yang ada. Ketika kejadian demi kejadian berlalu, kejadian yang buruk berlalu, kemudian kita menjalani hidup, kita sudah lupa. Kembali lagi kepada our habits. Gehazi melakukan hal itu. Karena memang di dalam hatinya adalah keduniawian. Yang kedua adalah dia juga punya masalah yang lain, yaitu apa? Dia orangnya egois, dia selfish. Masih ingat waktu Gehazi mencoba menyembuhkan anak perempuan Sunem? Elisa sudah bilang kepada Gehazi, kamu pergi kepada orang ini, kamu coba sembuhkan, dikasih tongkat. Tapi sebelumnya, waktu perempuan Sunem datang, Gehazi sebenarnya pengen mengusir dia. Tetapi perempuan Sunem itu bertemu dengan Elisa, dia memohon Elisa untuk datang melihat anaknya yang sudah mati. Waktu Gehazi pergi duluan, dia mencoba mau membangkitkan anak itu. Anak itu enggak bangkit-bangkit. Tapi ketika Elisa datang, dia tidak naruh tongkat lagi. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tiarap, memeluk anak itu tangan dengan tangan, mulut dengan mulut, kaki dengan kaki. Dan dia lakukan berkali-kali. Sampai kemudian anak itu bersin 7 kali dan dia kembali sehat dan hidup. Gehazi tidak punya empati kepada anak itu. Dia egois, dia merasa itu hanya sekedar kerjaan. Kenapa? Karena itu tidak menyenangkan hatinya. Tetapi Elisa tergerak oleh belas kasihan. Dia mau menolong, kenapa? Karena dia mewakili hati Tuhan yang berempati kepada anak yang sakit. Dan bahkan meregang nyawa. Saya mau tanya hari ini saudara-saudari. Apakah kita melihat seperti Gehazi melihat? Atau seperti Elisa melihat? Dan apa yang kita lihat? Saya berharap yang kita lihat adalah sebuah yang bernilai tinggi, bukan hanya yang bernilai rendah. Manusia menilai hal-hal yang tinggi di dunia adalah hal-hal yang fana. Tetapi Tuhan menilai hal-hal yang tinggi di dunia adalah hal-hal yang kekal. Elisa melihat Tuhan, Gehazi melihat dunia. Saya berharap ketika kejadian ini, kita malah melihat Tuhan dengan semakin jelas. Amin. Kita melihat Tuhan dengan makin nyata. Dan kita punya nilai. Kita mengejar nilai yang jauh lebih tinggi sekaligus. Lebih daripada sekedar nilai yang lebih rendah kualitasnya. Elisa memutuskan. Dia mau mendapatkan double portion. 2 bagian daripada roh Elia terjadi di dalam dirinya. Untuk dia bisa melayani lebih efektif lagi akan kuasa Tuhan. Hal yang kedua adalah apa yang kita lihat. Sesudah kita mencari sesuatu yang bernilai, apa yang kita lihat dari sesuatu yang bernilai itu? Kalau kita balik lagi ke 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Karena Elisa adalah seorang yang mencari Tuhan. Bukan seperti Gehazi yang selalu melihat, mencari harta dunia. Akhirnya mata Gehazi terbuka. Dan dia melihat. Dikatakan apa di sini? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow. Ternyata pasukannya si Aram dengan pasukannya Tuhan, enggak ada apa-apanya pasukannya Aram. Karena pasukan Tuhan dikatakan penuh, memenuhi gunung. Membuat Gehazi berdecak takjub. Karena betapa hebatnya kuasa Tuhan yang dilihat oleh
Gehazi. Ada satu hal yang saya ingin kita ajak seluruh jemaat untuk kita bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas. Mungkin kita sudah pernah mencari Tuhan, tapi sepertinya waktu kita menemukan Tuhan, kita nggak pernah melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita mungkin sudah mencari Tuhan bertahun-tahun, tapi yang kita lihat adalah kenyataan demi kenyataan, demi kenyataan, demi kenyataan. Dan akhirnya mulai kita ragu-ragu, sebenarnya Tuhan ada nggak sih yang kita cari dan yang kita percaya itu? Saya mau kasih tahu saudara-saudari, bahwa kalau kamu mencari Tuhan, kamu akan melihat kemuliaan dan kemuliaan Tuhan. Tetapi caranya adalah kita perlu benar di dalam melihat tentang Tuhan. Apa yang dilakukan Elisa? Dikatakan Elisa melakukan hal yang sangat sederhana. Dikatakan, lalu berdoalah Elisa. Ini sangat luar biasa. Sangat sederhana tetapi luar biasa. Dikatakan lalu berdoalah Elisa. Untuk bisa melihat kuasa Tuhan, kita perlu berdoa. Doa adalah satu pembukaan dimensi yang lain untuk melihat kuasa Tuhan. Doa akan membawa kamu kepada satu dimensi yang berbeda. Dari dimensi lahiriah kepada dimensi yang rohaniah. Yesus sebelum menjelang akhir zaman, sebelum menjelang hari Tuhan, dia pernah memberitakan sebuah peringatan. Di Matius pasal yang ke-21, kita buka sama-sama. Matius 21 ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Firman Tuhan katakan begini. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi bayangkan saudara-saudari ya. Dikatakan jangan sampai hari Tuhan itu datang kayak jerat, mengagetkan. Kayak ikan ditangkap satu jerat dia masih santai-santai, betul ya. Ketika nelayan menyebarkan jala, ikan masih happy-happy. Ketika jala ditarik, ikannya kaget. Karena dia kaget, dia nembus net yang ada. Akhirnya dia nyangkut di sana. Itulah yang membuat dia ketangkap. Dan ini dikatakan ini akan menjadi satu jerat bagi kebanyakan orang. Kenapa? Karena mereka nggak ngelihat sebenarnya hari Tuhan itu seperti apa. Ayat 35 dikatakan sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Amin. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah lihat, ini adalah satu rahasia yang sangat simpel, yang sangat sederhana untuk kita bisa melihat apa yang kita cari. Makanya Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan menemukan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Sangat sederhana, yaitu apa? Lewat doa. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita memaknai doa? Sebenarnya apa doa itu? Apa sih tujuan daripada doa? Dapatkah doa kita bahkan bisa menjadi dosa? Karena hari ini banyak orang berdoa, tetapi selanjutnya juga orang berdosa. Kalau saya memperhatikan tentang semua jenis doa yang ada di Alkitab, paling tidak ada 2 jenis doa. Ada 2 jenis besar doa. Yang pertama saya sebut namanya doa meminta jawaban atau doa praktikal. Tetapi yang kedua adalah doa meminta pengertian atau understanding. Banyak di antara kita berdoa, misalnya doa kita adalah begini, Tuhan tolong bantu saya, Tuhan dalam hal ini, Tuhan tolong supaya ini begini, Tuhan tolong supaya ini begitu, Tuhan tolong supaya virus-virus ini menjauh daripada kita, tolong Tuhan supaya bumi kembali lagi aman, tolong Tuhan supaya ekonomi bisa dipulihkan, tolong Tuhan supaya customer-customer saya kembali lagi datang, Tuhan tolong supaya pekerjaan saya tidak di PHK, tolong Tuhan supaya, semua adalah doa-doa praktikal, doa-doa yang membutuhkan jawaban yang daripada Tuhan. Itu adalah doa pertama, itu tidak salah, itu bukan doa yang salah, itu doa yang memang Tuhan mau juga kita minta. Tetapi ada satu jenis doa yang lain yang jarang sekali orang minta, saya sebut namanya doa pengertian. Bukan hanya sekedar doa jawaban. Doa Elisa adalah doa pengertian. Dia berdoa supaya Tuhan membuka mata Gehazi, supaya dia bisa melihat kebenaran, dalam dimensi rohania bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang dilihat secara fenomena hari ini. Inilah doa yang Tuhan mau untuk kita maju di dalam kehidupan kita supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan. Kalau kita perhatikan salah satu doa yang terkenal adalah doa Salomo.
Dikatakan Salomo adalah orang yang hebat, orang yang sangat kaya. Tetapi waktu dia meresmikan bait Allah, Salomo berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, berikan saya pengertian untuk bisa membedakan baik dan buruk. Untuk dia bisa punya hikmat yang luar biasa. Understanding. Dan Tuhan bilang, saya akan kasih kepada kamu, bahkan lebih daripada itu saya akan kasih kamu segala jenis kekayaan. Bahwa tidak ada orang yang lebih berhikmat selain daripada kamu sebelum dan sesudah kamu. Doa Daniel adalah doa pengertian. Untuk dia bisa menafsirkan mimpi. Doa Yesus, doa Paulus. Salah satu doa Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama, saya akan tutup dengan ini. Di Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Dikatakan begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanannya di sorga. Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus supaya apa? Supaya jemaat di Efesus dikatakan memahami, dia katakan supaya kalian mengerti, supaya mata hatimu diterangi oleh Tuhan agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Paulus berdoa supaya Efesus dapat pengertian. Sehingga ketika masalah datang, jemaat Efesus menjadi semakin teguh. Kalau kita dengar doa Bapa kami, kita lebih semangat tentang doa Bapa kami itu apa? Meminta, betul ya? Berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Tapi sebelum meminta terjadi, sebenarnya ada doa understanding di awal. Dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Inilah 3 doa pengertian tentang siapa Tuhan sebenarnya. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang sama dengan di dunia. Bahwa Tuhan kita akan memberikan kepada kita hikmat. Saudara kita Andi tadi di dalam welcome, dia membacakan kita kitab Yakobus. Dikatakan kalau ada orang kekurangan hikmat, hendaklah ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi hikmat kepada orang yang meminta kepadanya. Supaya memahami makna yang terjadi dalam kehidupan ini dari sisi rohani. Dan kalau kita sudah bisa melihat makna di dalam kehidupan kita, pengharapan Tuhan, kita tidak lagi menjadi orang yang sama. Inilah poin saya yang ketiga. Apa yang akan kita ubah ketika kita melihat Tuhan? Ketika kita ada perjumpaan dengan Tuhan. Gehazi, sesudah dia disiplinkan Tuhan, dan dia mengalami kusta di dalam hidupnya. Saya percaya Gehazi belajar banyak dari disiplin Tuhan. Dia berubah, dia mulai bertobat. Dan sangat menarik, di akhir kisah daripada Elisa, ditulis dengan sangat indah tentang pembicaraan Gehazi. Kita lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 di ayat yang ke-4. Mulai ayat yang ke-4. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Nah ini menarik. Dikatakan di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, Gehazi malah ngobrol dengan Raja Israel. Berarti apa? Ada satu koneksi sekarang yang dibangun oleh Elisa dengan Raja. Kemudian mungkin dia menjadi wakil daripada Elisa untuk berbicara kepada Raja. Gehazi bercerita tentang apa? Ayat 5. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Singkat cerita, Elisa sedang bercerita tentang bagaimana Gehazi sedang bercerita kepada raja bagaimana Elisa membangkitkan anak seorang perempuan Sunem. Dan raja bertanya, coba ceritakan. Dan dia ceritakan pada saat yang bersamaan tiba-tiba perempuan Sunem itu datang sesudah 7 tahun dia mengungsi ke Filistin karena ada masa kelaparan pada masa itu. Jadi saya mau kasih tahu saudara-saudari, pada masa Elisa ini
pada masa perempuan Sunem ini, pada masa Naaman ini, pada masa tentara Aram datang, inilah masa kelaparan yang luar biasa di Israel. Begitu mengerikan kelaparan itu, saudara-saudari bisa membaca pasal 5 sampai pasal 8. Bahkan ada seorang perempuan datang kepada raja. Kalian tahu apa yang dia tanya kepada raja? Dia minta nasihat. Perempuan itu bilang kepada raja, "Raja, tolong kasih kita pandangan." Raja bilang, "Ada apa?" "Begini ya Tuanku Raja. Tuanku Raja tahu bahwa Israel sedang masa kelaparan yang begitu berat. Kita tidak ada makanan, satu-satunya makanan adalah anak daripada wanita ini kita potong, kita makan bersama." Mengerikan. Tapi kita udah ada perjanjian, hari ini kita makan anaknya, besok anak saya, besok kita makan anaknya. Akhirnya saya korbankan anak saya ya Raja, kita makan anak kita bersama. Kemudian besoknya saya tanya kepada wanita ini, dia bilang, "Mana anak kamu yang kita harus potong supaya kita bisa makan, kalau enggak kita akan mati." Bayangkan saudara-saudari, ini adalah model kelaparan yang sangat mengerikan. Tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi sesuatu yang bisa dimakan. Satu-satunya yang bisa dimakan makhluk hidup hanyalah manusia. Dan itu anak mereka sendiri mereka makan. Sangat mengerikan. Dan akhirnya raja mengoyakkan bajunya, dia begitu sedih. Dan dia bahkan mau membunuh Elisa. Tetapi Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya tentara Aram dikocar-kacirkan Tuhan. Dan harta benda tentara Aram yang tadinya mengepung Yerusalem, semuanya dapat diambil kembali, bahkan oleh orang-orang kusta. Dan dibagi-bagikan kepada bangsa Israel sehingga mereka pulih kembali keadaannya. Ini bukan kondisi yang mudah saudara-saudari. Dan kita lihat, sesudah Gehazi melihat semua itu, dia sadar, dia berubah, dia tidak lagi menjadi orang yang sama. Waktu kita mengerti saudara-saudari kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan lagi orang yang sama. Janganlah lagi menjadi orang yang sama. Ketika kita melihat hari ini katastrofik yang ada di dunia, penderitaan yang ada, wabah yang ada, kita nggak tahu sampai kapan. BNPB katakan sampai 29 Mei, KLB. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Situasi berubah dengan begitu cepat. 3 minggu yang lalu kita masih ibadah sama-sama di tempat ini. Tetapi kemudian minggu berikutnya kita sudah kelompok-kelompok, keluarga-keluarga. Sekarang berubah lagi menjadi hanya di rumah-rumah. Kita nggak tahu, mungkin di rumah sendiri pun nanti akan ada physical distance. Tetapi di balik semuanya ini, ketika kita melihat kuasa Tuhan, melihat betapa hebatnya Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita mau berubah? Apakah kita menjadi orang yang sama atau menjadi orang yang berbeda? Gehazi sesudah mendapat disiplin dari Tuhan, dia kena kusta, dia mulai berubah, dia mulai merendahkan dirinya. Dia mulai mengikuti apa yang Elisa bilang, mengubah mindsetnya dia. Sehingga dia bisa menjadi wakil daripada Elisa untuk berbicara kepada raja. Dan raja mulai bertanya, apa yang sudah dilakukan Elisa selama dia melakukan pelayanan. Dan Gehazi mencatat semuanya, menjadi catatan sejarah, bahkan catatan Alkitab. Dia menyembuhkan ini, dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Firman Tuhan berkata, janganlah lupa dengan semua kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini kita bisa belajar tentang apa yang kita lihat. Kita perlu membuka mata lewat kejadian ini. Sama seperti Gehazi, dia membuka mata. Yang tadinya matanya hanya mata yang sangat jasmani, mata yang sangat lahiriah. Tetapi Elisa sangat mengasihi dia. Elisa memutuskan di dalam hidupnya bahwa dia akan selalu melihat dengan mata rohani. Sehingga dia kuat bahkan di dalam kelaparan yang begitu berat. Cobaan yang begitu berat. Bahkan kepungan tentara yang begitu hebat. Elisa terlepas. Bahkan yang sangat menarik sekali kalau kita baca cerita Elisa. Bahkan ketika dia sudah mati pun kuburannya pun bisa menyembuhkan orang. Ini luar biasa sekali Elisa ini. Kenapa? Karena dia dapat double portion. Dapat 2 bagian roh daripada Elia. Kenapa? Karena Elia melihat dengan kacamata yang rohani. Dia melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Dan itu mempengaruhi Gehazi. Untuk Gehazi kembali berubah. Dan mau belajar untuk bisa dekat dengan Tuhan. Saya berharap saudara-saudari, kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan lewat keadaan yang buruk ini. Supaya pengertian kita akan Tuhan semakin diperkuat. Dan kita akan menjadi orang yang bisa mengerti hati Tuhan dengan benar. Dan kita juga akan mempersiapkan perjamuan kudus
untuk mengingatkan kita kembali akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita tidak lupa, to remember bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahkan di saat yang sulit sekalipun, kita diingatkan lagi oleh Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah dan Dia akan tetap selalu mengasihi kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-23. Mari kita mengangkat roti. Dikatakan Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami sangat bangga akan Engkau. Kami menikmati satu hubungan di dalam Engkau, bahkan di dalam situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Tahun 2020 ini, 20 tahun sesudah milenium, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tapi satu hal yang pasti, Alkitab telah mencatat tentang sejarah kemanusiaan selama ribuan tahun dan akhir daripada kemanusiaan menjadi satu pegangan yang begitu kokoh di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap percaya dan berpegang teguh sepenuhnya kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, kami tidak hanya sekedar mau beriman tetapi tidak punya hikmat. Kami juga tidak mau lebih berhikmat tapi tidak punya iman. Bantulah kami untuk memiliki iman yang benar tetapi juga hikmat yang benar. Meskipun kami tidak berkumpul sebagai satu jemaat secara fisik, tapi kami juga boleh berkumpul secara roh dan berdoa agar kami boleh mendapatkan pengertian dan pemahaman. Bukan hanya sekedar bagaimana supaya kami boleh melewati keadaan ini Tuhan, tapi kami juga supaya bertumbuh melewati keadaan ini. Bukan hanya supaya kami boleh melihat Tuhan kejadian ini dan berakhir, tetapi biarlah kami semakin memaknai kejadian ini dan bertumbuh Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dan biarlah seluruh jemaat boleh bersatu, membuat kami saling mengingatkan dan saling mendoakan, karena itulah caranya untuk membuat kami mengerti dan boleh melihat dengan jelas siapa Engkau dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk berubah, bantu kami untuk berbeda, bantu kami untuk seperti Gehazi yang kembali mau berubah, hanya menceritakan kebaikan-kebaikan yang Kau lakukan lewat Elisa di dalam kehidupannya. Sebentar Tuhan, kami juga akan mempersembahkan persembahan,
mengumpulkan kolekte untuk menolong teman-teman kami yang mungkin hari ini mengalami penderitaan dan kesukaran. Kami secara khusus Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter dan perawat yang sedang berjuang di garda terdepan untuk menolong orang-orang yang sakit. Kami berdoa agar Kau jaga mereka Tuhan dari virus-virus yang mengganggu mereka. Kami berdoa agar Kau boleh memimpin mereka. Ada banyak hal yang kami sudah daftarkan untuk kami doakan. Kami berdoa Tuhan, agar dalam minggu-minggu ini kami akan semakin terkoneksi lewat doa. Biarlah Engkau yang menguatkan, menyembuhkan orang-orang ini Tuhan. Sehingga lewat ini nama Engkau akan dimuliakan. Terimalah Tuhan persembahan yang sebentar kami kumpulkan ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Sangat bersyukur dengan firman Tuhan yang dibagikan hari ini, yang mengingatkan kita lagi bagaimana cara kita melihat semua kejadian yang terjadi hari ini. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan sebuah pujian kasih Allah. Bersama-sama. Yuk. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, 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 selamanya. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan pada jemaat. Yang pertama adalah kita sudah berdoa puasa tanggal 26 Maret yang lalu. Tapi saya berharap kita juga masih terus berdoa untuk orang-orang yang kita telah broadcast di dalam grup. Mari kita mendoakan mereka setiap hari, pergumulan-pergumulan mereka dan juga tantangan-tantangan dalam hidup mereka. Minggu depan kita masih tetap ibadah seperti sekarang ini. Dan saya juga mengundang teman-teman yang lain untuk bisa bergabung dengan link yang kita sudah taruh di grup, supaya kita bisa membuka dan bahkan mengajak teman-teman kita bisa join di dalam link itu di dalam ibadah virtual kita bersama. Dan juga sebagai tambahan untuk pengajaran, kita juga membagikan video daripada John Ox, seorang pengajar dari Amerika. Ada 2 video yang dia sudah berikan kepada kita. Kita bisa membuka itu. Kalau kita tidak dapat, kita bisa bertanya kepada pemimpin PDA kita masing-masing, sehingga kita dapat terus pengajaran-pengajaran meskipun kita ada di rumah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup ibadah kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan agar lewat kejadian ini Tuhan, kami betul-betul menjaga diri kami.
Kami berhikmat, kami tidak naif, kami tidak hanya sekedar beriman, tetapi kami juga Tuhan menjadi rendah hati Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena harus dalam pekerjaan mereka harus bekerja. Kami berdoa agar mereka melakukan penjagaan diri dengan protokol yang benar Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk para perawat dan juga para dokter dan juga para medis yang lain Tuhan. Agar mereka betul-betul Kau jaga dengan menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan protokol yang benar Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang lain yang bekerja di luar, yang mereka harus bekerja Tuhan. Kami berdoa agar Kau menjaga mereka. Tapi bagi kami Tuhan, biarlah kami betul-betul mengambil serius Tuhan. Untuk kami boleh menjaga diri kami benar. Untuk kami tidak mencobai Engkau Tuhan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang akan mungkin membuat kami terpapar dan bahkan bisa menjadi bagian di dalam kondisi-kondisi yang akan melemahkan kami. Kami juga berdoa untuk ekonomi kami Tuhan, supaya kami boleh melewati kejadian-kejadian ini dengan iman dan juga ketabahan. Kami juga berdoa meskipun kondisi tidak mudah, biarlah setiap murid tetap bisa memuridkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan Kau. Bentar kami akan selesai ibadah kami, tapi biarlah sukacita kami tidak berubah untuk terus memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami agar Kau beri juga hikmat kebijaksanaan. Bagaimana Tuhan membantu dan juga memberikan solusi-solusi terbaik. Terutama khususnya Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Agar Kau berikan dia kesehatan yang prima Tuhan. Sehingga di dalam memimpin bangsa dan negara ini, dia tidak ragu, mantap di dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada. Dan bahkan membantu begitu banyak orang untuk boleh Tuhan diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini, ibadah online. Saya percaya bahwa walaupun online tidak mengurangi semangat kita, amin. Saya mengundang kita yang ada di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang
tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita semua di rumah, dimanapun kita berada. Ingat, jangan keluar rumah ya. Untuk saat ini tahan. Tetap di rumah masing-masing. Jaga kesehatan dan jaga orang-orang sekeliling kita untuk tetap sehat. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin.